Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Tengah Pandemi Covid. Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama, Kiai Haji M. Dahlan, dalam pidato pembukaan musyawarah antaragama tanggal 30 November 1967, antara lain menyatakan adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud. Sementara, istilah kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Dalam pasal 1 angka 1, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat menyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerja sama. Kerukunan berasal dari kata rukun, artinya kondisi di mana masing-masing individu dalam satu komunitas saling memberikan rasa percaya, rasa aman, dan rasa nyaman dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamuh atau toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran, diantaranya beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda, seperti pada dalil Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, perbedaan keyakinan itu tidak bisa dipungkiri. Seperti pada surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Keempat, mengikuti keteladanan Rasulullah.
Terdapat banyak sunah-sunah Nabi yang terkait dengan perintah bagi umatnya untuk terus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan. Meskipun berbeda dalam keyakinan, hal itu dicontohkan ketika Rasulullah hidup di Madinah yang hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Toleransi dan tidak memaksakan agama sendiri ini pun yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada menyusun Piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Dalam pasal 25 Piagam Madinah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka dan orang-orang muslim bebas berpegang kepada agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerukunan hidup umat beragama mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Hal penting yang harus dilakukan umat beragama dalam menghadapi wabah COVID-19. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meski dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang kedua, menjaga kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan agar kita bisa bersama-sama menghadapi wabah ini agar secepatnya berlalu. Yang ketiga, memperkokoh kerukunan baik intern maupun antar umat beragama, membangun optimisme di dalam diri individu, komunitas, dan lingkungan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kerukunan umat beragama di tengah pandemi wabah COVID-19 menjadi kunci untuk membangun kerukunan nasional. Jika kerukunan umat beragama terganggu, maka kerukunan nasional akan terganggu, dan hal ini dapat mengganggu pemerintah yang saat ini sedang konsentrasi menghadapi wabah mematikan ini. Karena itu, kerukunan umat beragama adalah kuncinya. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, kita harus memperbanyak ruang perjumpaan sehingga banyak diskusi dan dialog dengan mereka yang berbeda, karena dialog merupakan kunci penting perdamaian. Ia dapat meruntuhkan tembok prasangka atas perbedaan. Bersama bukan berarti sama, dan berbeda bukan berarti bermusuhan. Pada dasarnya, kita punya basis teologis maupun basis spiritual, jadi kita harus menghargai sesama. Kita dilahirkan di bumi Indonesia yang majemuk, yang sangat plural, maka marilah kita menghargai perbedaan ini dengan saling menghargai, dan ketika kita menghargai, bukan kita merendahkan agama, kita justru menguatkan iman kita sendiri dengan meyakini kepercayaan pribadi di hati dan menghargai perbedaan insan di dunia. Mari kita hindari ricuh, mari teduh, beragam bukan seragam, berbeda namun bersama. Semakin kita meyakini dan mengamalkan keimanan kita, semakin kita menghargai keragaman manusia di Indonesia. Perbedaan adalah jati diri bangsa negara, maka jalan tengah salah satu pilihan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.